Jenenge wong tekon, sampeyan kok dengoh-dengoh, delungap-delungap ning ngarep lawang kaya wong kesel tibake ngobati. Terus saruk lho Gus Samsudin lho ngobati ya enggak kok. Bar terus dengoh-dengoh keringetan lho sampeyan kok dengoh-dengoh. Namung ningali mawon. Aku pengen roh. Aku ngomong rale ya rale rasane ya. Aku pengen roh perewangan niku seperti apa ngoten lho, Pak. Wis ora usah. Pengen roh perewangane wujude ki piye. Krungu ora ngomong ora usah. Krungu ora ngomong ora usah. Krungu ya aku jek duwe kuping. Lu sampeyan juga galak-galak ngono, Pak. Galak-galak to, Pak. Jare wong nyanyi. Yo ora nganyi-nganyi, sampeyan ku sing nganyi-nganyi. Pak ini dukun. Allah. Mental. Pak RT jagoan. Wis ya. Pak RT jagoan. Mantap Pak RT jagoan. Song mata kaji kubut kokong pedang promotor coro mantur saya kusing suara aku kenang amar wajah mata baca seorang pedang marah senajan tok guru ketinggi suara singo kedep karep aji kubut tau bicarakan lurem saking kesane Gusti Allah Allahu Akbar astagfirullahaladzim Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah Astagfirullahaladzim minallahirrahim Astagfirullahaladzim dukun edan Astagfirullahaladzim ritual apa doang nih uang model apa tuh ini dukun apa setan tak ini ya Allah nek uang lorok malah ditumpai loh Astagfirullahaladzim di apa bakar-bakaran ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat GSJ atau Mbah Din Saridin dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini saya dan juga Gus Samsudin atau Mbah Din mau mendatangi rumahnya Mbah Di. Beliau adalah seorang dukun atau yang mempunyai padepokan alam semesta, dan juga sosok Mbah Di ini katakanlah sindikatnya itu sangat banyak sekali gitu. Jadi persatuannya dukun-dukun itu sangat luar biasa sekali, dan juga cukup lama sekali membuat keresahan dari Gus Samsudin sendiri ataupun di pondok. Jadi hari ini kita akan mendatangi ke sana sekaligus menjenguk istrinya yang terjatuh dari sepeda motor. Padahal itu kan kalau kita lihat kan lukanya itu luka dari jatuh itu, tetapi para oknum-oknum dukun ini malah mungkin atau meritualkan atau mengobatilah dengan cara-cara mereka gitu loh. Itu kan ya aneh sekali gitu loh. Baiklah sahabat-sahabat, tidak usah kelamaan ya, langsung saja kita ke rumahnya Mbah Di. Kita bersama Mbah Din dulu ya guys. Lagu loh, gila. enggak Pak RT Nggih. Aduh. Piye iki ceritane Pak RT? Nggih, menjenguk yugane niku lho, Gus. Yugane istrine nggih niku ne. Yang terjatuh dari motor itu lho. Kan ya aneh sekali gitu loh. Tenan. Kan karena sudah ada lukanya yang memar itu malah seharusnya diobatin di puskesmas atau yang kedua kan medis kok malah diobatin para oknum-oknum itu loh. Malah
lekas sembuh malah nemen. Karena kalau nggak salah kemarin kan saya lihat di videonya ada belatungnya juga kan. Apa ditaburi dengan apa kan kita kan juga nggak tahu gitu loh. Iya, iya. Makanya inilah terkadang yang sering jadi salah paham itu Pak RT, karena kebanyakan orang itu lebih suka memanfaatkan kesusahan orang lain daripada pengen bermanfaat. Padahal kalau kita itu benar-benar pengen bermanfaat itu tidak memanfaatkan orang lain. Betul. Seperti itu. Seperti ketika ada orang yang sakit ya jangan dimanfaatkan, kan seperti itu. Sebisa mungkin ya kita doakan, kalau memang sembuh ya karena Allah, kalau belum sembuh ya berarti belum diijabah. Dan sama sekali jangan memaksakan, kan seperti itu. Makanya saya sering menyampaikan di pondok saya, mohon maaf kan ada ya, tapi saya nggak menyebut namanya gitu. Ada seseorang spiritual yang pernah bilang kalau saya itu kesaktian, sok sakti kayak gitu. Padahal dia sendiri katanya bisa manggil malaikat, kan lebih sakti dia gitu. Kalau dibilang apa ya, sok sakti atau kesaktian kan ya lebih sakti yang mana? Sama yang dikatakan bisa manggil malaikat kan begitu. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Dan ada juga spiritual itu yang mohon maaf yang daftarnya aja berarti daftarnya untuk orang berobat aja itu sampai 1.500.000 kayak gitu. Cuma daftar saja. Cuma daftar tok itu maksudnya. Itu pun nggak bisa langsung kayak gitu. Dan kita ya sama sendiri sudah nyidak ya, sama sendiri sudah menyidak di tiap hari ada di pondok saya. Ini sama lihat seperti itu. Iya. Kalau saya satu orang nggak usah lah 1.500.000 aja. Per harinya sudah dapat berapa kan kayak gitu. Tapi ya karena tujuan kita bukan untuk memanfaatkan Pak RT. Tujuan kita bukan ya kalau ada yang mau ngasih ya kita terima kayak gitu. Tapi kita sama sekali nggak memaksa kayak gitu. Sama sekali nggak memaksa. Dan kalaupun mereka memberi itu juga untuk pembangunan pondok, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi ya wis lah, semuanya serahkan sama Allah. Yang jelas yang datang ke pondok kita ya semuanya mulai dari pendaftarannya, ruqyahnya, terapinya itu semuanya gratis. Kecuali kalau ada yang beli medianya gitu. Jadi pengobatan itu 3 metode. Psikisnya gratis, non medisnya gratis, kecuali untuk yang medisnya. Untuk yang medisnya ini kan kalau dokter kan pakai obat-obat kimia, pakai apa, kalau kita kan pakai herbal. Betul. Nah, herbalnya itu beli kayak gitu. Terus ya untuk makan santri lah, untuk pondok gitu aja. Jadi nggak semua yang datang itu harus beli, nggak semua yang datang itu harus bayar gitu. Dia nggak punya uang ya cukup datang, didoakan, pulang gitu. Contohnya beliau yang ada di channel Pondok Nuswantoro, yang beliau itu judulnya kalau nggak salah itu ada orang stroke sembuh itu berarti itu juga sepeser pun beliau nggak keluar uang. Itu boleh dengan tanyakan. Katanya mau datang lagi mau ngucapin terima kasih gitu. Bahkan kemarin saya juga sempat wawancara sama orang Probolinggo ya. Saya lupa namanya. Beliau itu waktu pertama kali datang ke pondok itu mempunyai penyakit gatal ke sekujur tubuhnya gitu. Bahkan sampai dikerubunin lalat. Akhirnya datang ke jenengan sebelum puasa, akhirnya sekarang itu sudah garing, bahkan ada apa lowong Jawa tipake bekasnya itu loh. Alhamdulillah juga sembuh dan beliau kan datang lagi ingin apa minta ruqyah sama beli madunya lagi gitu. Jadi ya itulah yang membuat saya bangga. Makanya saya juga sering main ke pondok. Kalau memang prosedurnya sudah seperti itu, saya pun juga siap senang sekali dan dengan bangga saya itu mendukung panjenengan dan semua para santri gitu. Siap. Tapi yang lebih penting lagi juga bukan hanya untuk kepentingan orang luar ya Pak RT ya. Saya juga demi Allah ya, ini dari dalam hati ya. Saya juga ingin ada manfaatnya untuk warga Rejowinangun sendiri. Betul. Sebagai contoh gini Pak RT, untuk saudara-saudara kita yang jualan itu juga nanti tugasnya Pak RT memberikan stand. Jadi mereka mau jualan apa boleh dititipkan di situ. Dan nanti bisa dari santri kita atau apa yang nanti melayani kayak gitulah. Umpamanya kerupuk khas di Rejowinangun ditempatkanlah di situ. Jadi kan banyak warga-warga dari luar itu juga kan pengen jajanan. Jadi kan banyak tempat kita itu kan dari luar daerah bahkan luar negeri kan. Betul. Jadi mereka itu biar kayak makanan khas
Ya. Di Rejowinangun terkhusus juga Ya. di Blitar lah. Iya. Mulai dari opak abang kayak gitu kan, Iya. terus apa namanya opak sambel, terus Jadi kan jenang gitu ya, loh Pak RT. sekalian kita mengunggulkan produk asli Rejowinangun Nah kan, itu, seperti itu. aku pengen banget. Jadi gini loh, kayak Pak RT ini kan ya sedikit banyak tahu saya lah gitu. Jadi Nggih. saya pengen Pak RT ini juga menjadi penjembatan untuk masyarakat di luar pondok kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan kita. Siap, Berarti siap. mereka mau jualan apa itu silahkan. Selain itu juga biar Pak RT ini memberitahu kegiatan kita di pondok itu apa sih, ada yang menyimpang nggak gitu. Maksudnya Ya. kalau ada yang menyimpang ya sampaikan. Kalau Siap. memang itu nggak menyimpang ya sampaikan kayak gitu, biar nggak salah paham. Karena mohon maaf Pak RT ya, kan panjenengan tahu sama kan siang malam di pondok Ya. kegiatannya ya sholat malam ya kan, puasa, ngaji, baca Al-Quran, Yasin Fadilah. Nah kalau kayak gitu orang luar nggak tahu kan, dikiranya ya mohon maaf adanya opini seperti dulu Iya, yang betul. katanya dukun yang apa itu kan ya Iya. yes, Nipu. gimana ya, kan lucu gitu Pak RT. Iya. Terus yang ketiga ini yang terakhir kalinya Pak RT. Jadi nggih mohon maaf, saya bukannya sombong kan, saya kan ya punya channel YouTube kayak gitu kan. Saya kan juga punya media dakwah lah kayak gitu kan. Nah, maksud saya kalau ada dari saudara kita, dari tetangga kita yang mau berkembang Ya, ya kan, mau karena berkreasi lah. iya berkreasi di media sosial kan bisa datang ke tempat saya, bisa nyouting saya, bisa Betul. nyouting pondok saya. Ya saya persilahkan Iya. seperti itu loh. Kenapa? Ada salah satu berita yang saya baca di media sosial, ada yang namanya kampung YouTuber Pak RT. Kampung YouTuber. Itu Masya Allah, anak-anak muda itu bisa dapat penghasilan Pak RT dari Betul, situ. betul. Kayak gitu loh. Yang penting mohon maaf, nggak pornografi kayak gitu, nggak adu domba, nggak fitnah, nggak apa namanya menebarkan kebencian dan lain sebagainya kayak gitu. Namanya media sosial yang penting niatnya dakwah, mengajak ke dalam kebaikan. Seumpamanya contoh gini, Pak RT pinter nyangkol. Ketika nyangkol itu benar-benar nyangkol ya kan. Ketika kerja benar-benar nyangkol, terus direkam. Terus akhirnya Pak RT menjelaskan bagaimana cara mencakol dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Enggak. Apakah dikatakan sombong? Tidak, tergantung niatnya. Pintarnya itu untuk mengajarkan orang lain. Terus nyangkolnya itu beneran kayak gitu. Ya, Betul. itu nggak jadi masalah kayak gitu. Jadi saya juga pengen apa masyarakat kita, tetangga kita yang mungkin pengen dapat penghasilan ya kan, ya cukup kayak Pak RT aja apa adanya. Iya. Kayak kegiatan di pondok, ikut ngaji, atau mungkin ikut di pondok kita. Lu saya nggak akan melarang, jangankan tetangga ya, orang Jawa yang saya nggak kenal itu datang, mohon maaf saya mau ngerekam, silahkan kok kayak gitu. Yang penting kan adabnya kayak Ya, gitu. betul, betul. Yang penting adabnya. Kalau semuanya Pak RT punya rumah Pak RT itu umpamanya terkenal, seumpamanya terkenal, terus orang itu banyak yang pengen tahu ya kan. Loh, kalau Pak RT bisa memberikan manfaat untuk tetangga, ngerekam rumah Pak RT, apa dilarang? Kan enggak. Enggak, betul. Yang penting walaupun itu rumah Pak RT, yang penting kan ada izinnya. Ya, betul. Pak RT aku tak izin ngerekam rumah jenengan karena banyak yang pengen lihat. Ya silahkan loh. Berarti aman Kulon bisa. nuwun lah. Iya, bisa memberikan manfaat untuk orang lain, tidak masalah seperti itu. Saya pun juga seperti itu. Karena mohon maaf kalau bicara ya, kalau saya itu alhamdulillah sama Allah sudah dikasih kecukupan lah gitu. Kalau bisa mencukupi yang lainnya, membantu yang lainnya, memberikan manfaat yang lainnya, ya alhamdulillah kayak gitu. Ya. Jadi kayak Pak RT yang apa adanya, yang awalnya cuma pengen nyidak, awalnya lapor polisi, terus akhirnya sekarang bisa tahu yang sebenarnya. Betul. Jadi saudara, ya alhamdulillah itu benar-benar Betul. bertabayun seperti itu kayak gitu. Jadi makanya ada channel YouTube yang biasa ngarit itu pas depan rumah pondok saya, namanya Pak Solikin, itu pas depan rumah saya itu. Beliau juga ya monggo, saya bilang kalau mau ngerekam ya kan, mau melihat keadaan, nggak ada yang saya sembunyikan di Iya. pondok saya. Pengobatan aja saya di luar kok, nggak di dalam. Yang jelas kan mencoba keberuntungan, Nah. jadi sambil ngarit sambil ngerekam. Iya. Dan saya itu pengobatan itu nggak sembunyi-sembunyi, terbuka. Transparan Nggak lah. transparan, semuanya apa adanya. Mau direkam silahkan kayak gitu. Ada juga depan rumah lagi itu Ya. Bu Erni ya kan. Betul. Bu Erni itu channel YouTube-nya apa itu, saya lupa itu. Bu Erni. Erni ya. Erni channel. Erni channel. Kalau Erni channel. kalau Mas Solikin itu
Damar Wulan Vlog. Damar Wulan Vlog. Iya. Lah itu kan depan rumah saya itu. Jadi ya monggo sarang-sarang guyub seduluran kita bangun desa kita bersaudara itu kan dilihatnya lebih adem, Iya, lebih enak kayak gitu kan. Jadi sesuatu hal yang bermanfaat ya marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu sih, sebenarnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, ini spesial ini sama Pak RT. Nggih. Pak RT ini kemarin juga sempat ikut gemblengan ya. Nggih. Tapi beliau sebenarnya hanya ingin merasakan saja, hanya ingin merasakan tapi alhamdulillah kemarin sudah uji coba ya, uji coba. Tapi gini Pak RT, saya harap juga untuk semua saudaraku jangan sampai ketika kita itu bisa lalu ngerasa bisa, apalagi pengen nyoba orang lain kayak gitu. Karena apa? Karena ingin mencoba sendiri itu berarti sudah ada keegoisan, sudah merasa kalau dirinya itu mungkin lebih hebat dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kayak, mohon maaf, kayak ditantang-tantang itu nggak akan bisa. Karena contoh ya Pak RT, ketika sabun ada air bisa apa namanya itu menjauh seperti itu. Karena di airnya itu ada kotorannya. Kalau nggak ada kotorannya, walaupun dikasih sabun seperti itu, biasanya kita pernah tahu di sungai itu waktu masih kecil Pak RT, di sungai-sungai itu ada ganggang-ganggang kayak gitu. Ketika dikasih sabun kan dia nyingkreh kayak gitu kan. Bila kalau semuanya itu dikasih di bak, kira-kira ada nyingkreh nggak di bak bersih kayak gitu, di bak mandi kita? Nggak ada, nggak akan bisa kayak gitu. Jadi kalau nanti ada yang jajal Pak RT, coba aku pental loh. Memang kamu punya ilmu hitam kayak gitu. Kan ya nggak bisa dicoba-coba kayak gitu. Jadi terkadang, nah seperti inilah salah pemahaman kayak gitu. Salah pemahaman, betul. Salah pemahaman. Makanya kemarin itu sebenarnya Pak RT bisa. Saya yakin Pak RT itu bisa ngalahin dukunnya itu. Cuman karena Pak RT takut nanti dikira sombong, terus nanti ada yang jajal, terus nantang-nantang. Itu sebenarnya kayak gitu nggak perlu ditakuti sih Pak RT. Kita kan punya Allah. Jadi orang mau nantang mau apa ya, itu bukan karena kita itu salah atau kita itu sok sakti, karena memang dia sendiri ada rasa sakit hati, atau mungkin yang salah itu memang hatinya sendiri, sehingga semua yang dilihat itu salah. Jadi kalau orang yang, mohon maaf Pak RT, orang yang selalu mencari kesalahan orang itu seperti di hidungnya ini ada kotoran, sehingga melihat siapapun di depannya itu bau kotoran, padahal kotoran itu ada di hidungnya sendiri. Jadi kalau sudah seperti ini, ya nggak perlu debat yang kayak gimana-gimana. Selama dia belum membersihkan dirinya sendiri, semuanya akan dianggap kamu bau kotoran, kamu bau kotoran, kamu bau kotoran. Padahal kotoran itu ada di hidungnya sendiri. Sehingga semuanya dilihat tuh salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Loh, karena memang di dalam hatinya itu ada kotoran, yang dicari hanya kesalahan ya, kayak gitu. Nggak usah apa ya, gimana ya, mencontohkan itu orang lain, contohkan diri saya saja. Nah itu. Dulu pun saya juga begitu sama jenengan, itu loh. Nggak usah mencontoh ke orang lain. Saya itu dulu melihat jenengan itu buncis ngelakoni ini. Karena kenapa? Dulu kan saya nggak pernah melihat secara langsung. Tapi alhamdulillah ketika saya melihat jenengan secara langsung ini, kotorannya ternyata sudah hilang. Alhamdulillah. Makanya baginda Rasulullah itu mengatakan lebih baik ketika ada permasalahan itu dimusyawarahkan atau tabayun. Tahu secara langsung, itu insya Allah akan tahu dengan sebenarnya begitu. Jangan hanya katanya seperti itulah. Jadi harus langsung. Nah ini kira-kira gimana saudaraku semuanya ini? Pak RT nanti ini aja ya, saya tak ngelihat aja. Bukannya gitu Gus, karena apa? Napas saya itu belum nganu betul gitu loh. Kayak apalanya ibarat gimana ya? Ibarat orang jalan itu sih alon-alon gitu. Jadi ketika saya melakukan itu, napas saya itu benar-benar terkuras habis gitu loh. Sangat-sangat terkuras bener. Iya. Tapi kesaktianmu itu adalah kesabaran. Jadi ketika dengan diserang sampean itu sabar, itu nanti akan kembali ke mereka sendiri kok. Jadi sampean cukup tenang, dikiran gitu aja, nggak usah gitu, enggak apa-apa. Oke, siapa RT? Siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke. Saudara-saudara semuanya, kita mau berangkat ke sana, mohon doanya. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Spesial ada Pak RT. Yuk, ayo. Yuhu. Yuhu. Jenengan di sini apa? Ketawa-tawa di hati duk gitu. Napa ngono Pak RT? Enggak tahu. Duk. Santai aja, santai.
Bismillah, guys. Bismillah. Bismillah. Bisirdat sifat kuat. Bisircat sifat kuat. Kuat sekali kersane Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya paling takut kalau nanti kalau itu jangan sampai kelawan dukun perempuan Pak RT. Aku paling wedi lah nek dukun perempuan. Kalau itu ndak jenengan saja gitu. Enggak hanya dukun, saya itu kalau di jalan lihat perempuan gitu kayak sama itu pakai helm tok gitu. Bukan takut sih, lebih menghormati sih. Bener cocok Pak RT. Karena apapun yang kita lakukan rezeki itu kembali ke istri. Mantap Doa itu, istri. bener sekali Pak RT. Cocok Pak RT. Yo. Pola pelulu Pak RT. Kok kayak wong kesel tas Lah nyapa, iya. Gus? Lah iya kok ayo kesel ngono. Lah. Astagfirullah. Tunjuknya didik Pak soalnya ketok sempake. Urusanku tuh nyapun. Pak RT lucu loh ya. Mboten. Jenengan kok tas koyo kuwesel tas nyapa ngono Pak. Kok koyo dengah-dengah koyo. Nambani kono. Yane tas macul lho sampean. Tas nambani. Oh, tak kira tas macul ning sawah. Ora lho yo ndak waleh lek mune niku. Dadi nek jenenge wong jalin silaturahmi mosok waleh to, Pak. Jalin silaturahmi karo keluargane Mbah. Bagimu silaturahmi, tapi bagiku ki lho ganggu aku. Bagimu, bagiku bagi-bagiku negeri. Bagiku bagi-bagi. Bagi-bagi, Pak. Badhe ningali ibuke nika lho. Arep apane? Ya ningali kanthi wingi mboten panggah mboten pareng, manut kok koyo piye ngono lho, Pak. Lah jenengan teng ngarepe kamare kok donga-donga koyo tas koyo keringetan barang nembe napa niku? Domo tas. Ngobati. Ngobati mesti keringetan ngoten, Pak. Lah yo ngetokne tenaga dalam bendang mari. Tenaga dalam. Hawa napa? Hawa songo napa hawa nafsu lho jenengan? Jaremu piye ngomongmu? Ora penak ngomong apa? Tangklet. Maksudnya lho ngobati pripun? Hawane ditokne napa? Enten kan enten hawa songo napa-napa niku. Enten malih sing hawa nafsu, sing paling angel niku hawa nafsu, Pak. Oh, cocok ya bener ya. Pak RT jadi kiai ta saiki? Mboten, Gus. Oh, tenan lho bahasane lho. Ada ya iso tuwa-tuwa lho ya. Bisikan setan ini gampang dugi. Setane yo kaya kowe lho tuang. Kayak aku setan. Wah, aku ki ngomong gitu tenanan. Kayak aku. Kurang ajar kaya ngono kuwi. Mosok wong mbok omong setan. Lah yo kok ganggu aku nyangkene berarti kan yo setan. Jenenge wong tekon, sampeyan kok dengah-dengah, dlungap-dlungap ning ngarep lawang kaya wong kesel tibake ngobati. Lho saruk lho Agus Samsudin lho ngobati yo enggak kok. Bar terus dengah-dengah keringetan sampeyan kok dengah-dengah. Kok ngobati nggih. Sampeyan ngobati carane pripun lho, Pak? Gawe apa, gawe mediane apa lho kaya Gus Samsudin kan nggih mediane kunir, madu barang ngono kuwi. Daun bidara. Loh, menyan. Lho sakrohku lho Pak ya menyan kan sakrohku nggih neng wong tempat-tempat wangker barang neng nggih menyan barang ngono kuwi. Angker kan kanggimu kanggo kan. Oh. Betul. Berarti paling mbake kuwi angker ngono. Oh, mbake angker berarti ya. Aku nyeluk boloku takon ngewangi nambani ku. Nggih ngobati. Lah sampean ora iso nambani? Ya iso, kuwi prewang aku. Oh, lah sare sampean iki dukun dongdeng. Kaya sik nyeluk bola. Lah sing iso marek ya kuwi. Berarti sampean gak iso? Lah ya kuwi sing prewang aku kuwi sing marek asline. Berarti sampean dukun haho. Ate, Lho mboten. Kowe tahu kok gawe nyerang aku. Kowe tahu gawe nyerang aku kuwi. Iya ta? Aku tenan kowe ya. Jare iso ngobati bahasa nyeluk liyane. Jare dukun dondeng. Dukun ki yo. Lah aku tenan lek kuwi. Bisa itu. Lah kok dadi dukun ngono kowe. Dukun haho. Aduh Gusti. Ngendangi, Pak. Silaturahmi. Delok keadaane.
Lha maksudku berarti prewangan sampean ning kono. Aduh Gusti pangeran. Niku prewangan sampean teng mlebu mriko. Wis rasane kok nerno-nerno. Maksud prewangan iki enek loro. Enek sing asli prewangan, enek prewangan sing wujud menungso. Sing paling angel prewangan wujud menungso. Biasane oke sing ngolo. Kok banyak Lo pinter Pak RT? kehidupane ora toto. Mergo adoh karo agama, lo adoh karo agama akhire mendindang bongko. Kowe kok dadi dalang ta Pak RT? Mboten. Lah ya Pak ayo lucu. Coba dibilani nang Pak RT. Napa? Piye mau? Ben lali Gus. Heeh, Bu, anu pengraw enek loro, anu Allah apa piye mau? Tapi enek rekamane kok ya. Astagfirullah. Heeh. Mergo adoh karo agama. Mergo adoh karo agama. Ngono. Lek cedhek karo agama, bojone iso 5. Heeh. Ayo. Tapi lek bojone limo ade enggak iso ngrumat galak deh. Wala. Iso cepet bongkok. Ente lucu loh. Pak. Asal mlebet mboten Ora oleh. menamung ningali mawon. Aku pengen roh. Aku ngomong rala ya rala rasane enggak. Aku pengen roh perewangan niku seperti apa ngoten lho, Pak. Wis ora usah. Pengen roh perewangannya wujudnya ki piye. Krungu apa ora ngomong ora usah. Krungu ya aku sik duwe kuping. Enggak. Lu sampean ojo galak-galak ngono apa-apa. Galak-galak to, Pak. Pak. Aku Jarjare kok nganyi-nganyi. yo ora nganyi-nganyi, sampean ku sing nganyi-nganyi. Santai Pak RT. Penting panggah sholawate Pak RT. Panggah dikirehu Allah. Allah. Mantap Pak RT. Pak RT mantap benar. Allahu Akbar. Pak RT mantap Allahu Akbar. Mantap Pak RT, mantap. Cocok ini Pak RT. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai kayak gini dure. Allahu Akbar. Mental podo mentale. Cocok keram. Panggah jagoanku panggah Pak RT. Sing tak cekel panggah Pak RT. Astagfirullah. Ojo nesu-nesu. Ojo nesu-nesu. Wah, energine. Sudah Pak, ojo kesusu Pak. Ojo kesusu Pak. Ojo kesusu. Santai. Sabar, santai. Wedi kowe. Ambekan kuntek Pak, sip Pak. Sabar Pak RT. Sing tenang Pak RT. Ade enggak usah gegeran, niatku ki apik rene ngono Pak. Sip Pak. Ganggumu ape ganggumu ganggu. Panggah Pak RT, ojo wedi Pak RT. Ayo amalane Pak RT. Santai sampean ojo lecet-lecet, aku enggak demen wong lecet. Ojo nyerang dhisik. Kowe mau nyerang. Dhisik. Lek sampean lecet ngono kuwi, kabeh wong pada mau lekasi. penting aku menang. Ya iso. Mantap Pak RT. Raine dukune sampai abang ireng. Mantap. Raine dukune sampai abang ireng. Raine dukune sampai abang ireng. Mental. Pak RT jagoan. Ya. Pak RT jagoan. Mantap Pak RT jagoan. Aku duwe jagoan. Asik. Mantap Pak RT. Cocok ya ram iki. Heeh tenan iki. Ayo Pak RT, dimarek nih. Mantap. Mati rene. Alah Pak RT, panggah menang Pak RT. Gemblengan kok ya. Gabung nih karo amalanmu Pak RT. Bendang anu Pak RT. Wis copot sandale Pak RT. Mantap. Amalan kula ini abang lepas terdesak Gus. Lepas terdesak tok. Nggih. Ini apa? Kok anu nih urusanmu karo
Kene kok nyerang-nyerang kameramen tak kuapek malah. Lho Pak aku tak ndelok tak balik. Ora oleh. Wong ndelok diluk ae sampean iki kok. Mbok aja koyo ngono to Pak. Gegeran tinggi apa to? Mending dorong ngopi, ngomongin masa depan. Kalau sampean iki modele tak sama-sama wonge modele madesu ya ramu Pak. Madesu ya? Sampeyan ngerti madesu apa enggak? Madesu ya apa Pak? Madesu masa depan suram. Allahu Akbar. Oleh Delok sampean kata-kata baru iki kan malih madesu jenenge. Masa depan suram. Kowe malih masa depan suram, weh. Heeh tenan. Ojo galak-galak. Ojo galak-galak masa depan suram. Wong urip sing dinteni apa to, Pak? Tak teko aku. Wong urip sing dinteni apa aku teko? Lah enggak aku takok. Terus sampe enggak ngerti tak omongi. Wong urip sing dinteni gur mati. Wih, sing dinteni mati kuwi. Awak dhewe gur ngenteni diceluk ngono lho guran. Terus kadung ning kono piye njajal sampe enggak nglakoni apik. Urusanku. Wih, rungokno Pak RT. Karo nglakoni apik. Selok mati enek sing digawa. Wih, rungokno. Sing digawane apa uduk bondo. Wih, rungokno. Ning mau ngamal ibadah ning alam dunya. Wih, cocok Pak RT. Ngoten lho, Pak. Aku kalingan percel lho Pak RT. Aku enggak ceramah. Kenyataane yo ngono kuwi. Wih, rungokno. Ngoten lho, Pak. Pak RT malih dadi kiai Aku aja saiki. sampe nglarani sampean aku gak nglarani. Lho kuwi rungokno. Tenang. Kuatan. Aku ora kuat wae bojo kowe wedi kok kuat. Wih, rungokno wih. Ngono lho, Pak. Ojo sombong. Wah, Pak RT. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pak RT. Aku wis ngomong ning sampean lho, Pak. Ayo teko. Astagfirullahaladzim. Teko nek. Ben, latihan Pak RT ben tambah hot. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jemplang nang kono lho, bayangno jemplang sampean. Allahu Akbar. Niat insun mata kajiku buta itu kokong pada promosi. Coro mancur dayaku singo. Suaraku gelang amar ojo menatap edamu ngomong seorang merdat marang aku. Senajan tok guruku ketindih suaraku. Singo kedep karep ajiku buta pecerakan. Lerep saking kesane Gusti. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Melayu. Melayu banget. Astagfirullah. Endi mari. Endi. Melayu. Wong wis ilang ilmune Pak RT, melayu pisan. Aduh. Allahu Akbar. Pun Gus monggo. Oh iya. Ya wis. Ningali kula tak Sik tengen Pak RT ben istirahat sik, tenang. Bar ngetokne ajian Pak RT, lemes cahe, melase yo. Pak aku kesane bojone iki kok. Ayo niliki apa mboke sing lara. Ditelok mboke sing lara kuwi. Astagfirullahaladzim, minallahu rahim. Astagfirullahaladzim, hei! Nyapa kowe? Dukun edan! Ganggu wong ritual. Astagfirullahaladzim, ritual apa doang nih? Lep ngobati wong nek. Astagfirullahaladzim, minallahu rahim, la haula wala quwata illa Allah! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! La haula wala quwata illa billahil adzim. Allah! Allahu Akbar. Allah! Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim la haula. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Buat orang yang setruk Allah. La haula wala quwata illa billahil adzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masa wong sakit kok malah ditumpaki. Ya model apa ngene iki? Astagfirullahaladzim. Iki wong model apa to iki? Dukun apa setan ta iki? Ya Allah. Enek wong lorok malah ditumpaki lho. Astagfirullahaladzim. Ya apa bakar-bakaran ngene iki? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli. Kayak wedane ora sadar pisan iki peh. Piye to iki? Celuk warga iki. Kon gowo iki. Iki dukune sing wis setruk iki. Ngeblak iki. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pak RT. Aduh. Pak RT. Anu Apa Gus? wong nyabuli. Masya Allah. Ki anu apa jenenge iki? Apa malah wong Astagfirullahaladzim. sadar ditumpaki. Peh, wes. Piye Pak RT? Peh, ndak kuat wes.
Bar mainan carane ngene. Piye? Bar. Celukne warga. Lah kae. Bayi. Malah nyawang ya. Wis, ade mending ngalemon Gus. Ngalehi. Ade mah difitnah kemalahan. Lah iya. Wah, dukun Difitnah. gendeng pancen. Di anu laporan mbek warga ya. Laporan karo warga lek iki enek anu. Lah Iya. ya, monggo kersa penye penae. Oh wis. Tak laporan warga sih. Kan aku curiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curiga. Nggih. Tak laporan sih. Lah,